Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الدين، طالباتي rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan untuk bisa berada di atas permukaan bumi ini, karena akan datangnya suatu masa, akan datangnya suatu zaman di mana permukaan bumi lah yang akan berada di atas kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala hingga detik ini masih memberikan kepada kita izin. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di atas permukaan bumi ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan saleh, pahala, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kesempatan untuk berbuat baik. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa istiqamah berada di atas hidayahnya yang lurus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda besar kita yang mulia, manusia pilihan Allah tabaraka wa ta'ala, suri tauladan, sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin, nabiyul huda wa rasuluna al-mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan sunnahnya tegak di permukaan bumi ini hingga akhir zaman. Akhwati talibat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan masih di dalam pembahasan ahkamul wudu, hukum seputar wudu. Kita sudah pernah membahas syarat-syarat wudu, kemudian perkara-perkara yang wajib dalam berwudu, ya. Dan insyaallah pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini kita akan menghabiskan hukum seputar wudu dan kita akan membahas sunnah-sunnah wudu, sunanu al-wudu. Namun sebelum kita melanjutkan, kami ingin mengingatkan, ya, insyaallah kami ingin mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di bulan yang lalu. Dan insyaallah kita akan mencoba membahasnya di kesempatan di hari yang berbahagia ini.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas beberapa kewajiban-kewajiban di dalam berwudu, dan itu sudah kita bahas. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala di atas syariat wudu ini tidak lain dan tidak bukan karena Allah menginginkan agar kita ini selalu berada di atas kecintaan Allah. Syariat wudu ini, di balik syariat wudu, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini berada di atas kecintaan Allah. Di balik syariat wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Dan ini diantara salah satu doa bagi seseorang yang selesai dari wudu. Subhanallah. Pernahkah kita menyadari bahwasanya ketika kita mengambil air wudu itu merupakan salah satu cara agar kita mendapatkan cinta dari Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah suka terhadap orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menjaga kesuciannya. Allahu akbar. Ya, jadi di balik syariat wudu, Allah menginginkan kita meraih cinta dari Allah. Sehingga Allah tabaraka wa taala mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin. Dan itu yang Allah katakan langsung dalam Al-Qur'an. Allah gariskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang bertoharah. Ya, makanya di antara sunnah yang mungkin dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah hendaklah seseorang ketika pergi menuju ke masjid dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Boleh-boleh saja dia pergi ke masjid antuna dari rumah, ya, tidak dalam keadaan berwudu. Boleh-boleh saja. Sesampainya di masjid baru berwudu, boleh. Akan tetapi yang sunnah adalah berwudu terlebih dahulu di rumah dan melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan sudah bersuci. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia berwudu, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu fa asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila shalah. Lihat, perhatikan, kemudian dia pergi ke tempat salat, dia pergi ke masjid, ya, thumma masya ilal masjid liyusalli ma'an nas. Seseorang yang berwudu di rumahnya kemudian menyempurnakan wudu, kemudian dia pergi ke masjid. Lihat, kemudian dia pergi ke masjid, ini menunjukkan bahwasanya dia pergi dalam keadaan sudah bersuci sebelumnya. Thumma masya ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid agar bisa sholat wajib bersama manusia di sana. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Allahu akbar. Ini di antara sunnahnya, ketika kita pergi ke masjid sudah dalam keadaan berwudu. Namun ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, memang hukumnya sunnah, namun ketika kita mengetahui ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan khusus, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk melalaikannya, karena Allah menjanjikan akan mengampunkan dosa orang ini. Subhanallah. Hanya sebatas pergi dalam keadaan bersuci. Akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, ketika kita pergi dalam keadaan bersuci, kita juga harus menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala,
innallaha yuhibbu al-mutatahhirin wa yuhibbu al-mutatahhirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersuci. Ya, ketika kita pergi ke masjid dalam keadaan bersuci, dalam keadaan kita mendapatkan cinta dari Allah, kalau seandainya terjadi nanti misalnya di tengah jalan kecelakaan, na'udzubillah, misalnya terjadi seperti itu, atau Allah wafatkan kita sebelum pergi ke masjid, ya, maka insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan telah meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan, bagaimana kita meninggal dalam keadaan telah meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dan bukan hanya itu, di antara hikmah disyariatkannya berwudu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Kalau anti melihat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, setelah Allah Subhanahu wa taala menjabarkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara wudu, kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin." Di syariat wudu itu Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Ya. Sesungguhnya di balik syariat wudu itu Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kok kalau pengen sholat harus berwudu? Sebelum asar harus berwudu, ya. Tentunya ini apabila dia batal wudunya. Apabila dia batal wudunya, dia harus berwudu, karena berwudu adalah syarat ya diterimanya salat. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang apabila memiliki hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Kenapa sih kok kita kalau salat harus thaharah dulu, harus bersuci dulu, harus dalam keadaan telah bersuci? Ya, mungkin ada di antara sebagian kita menganggap ini adalah perkara yang memberatkan. Wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Ya, namun hikmah di balik wudu itu yang perlu kita hadirkan, bahwasanya Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Sesungguhnya di balik wudu itu Allah tidak menginginkan sama sekali dari kita kesulitan. Niat Allah mensyariatkan wudu bukan ingin menjadikan kesulitan bagi kita. Akan tapi apa? Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini bersih. Baik bersih dari kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, baik dari kotoran yang ma'nawi maupun kotoran yang hissi. Baik dari kotoran yang batin maupun dari kotoran yang zahir. Apa kotoran yang batin? Kotoran yang batin adalah kotoran yang tidak nampak. Ya, seperti dosa. Ya, ukhtil muslimah yang dimuliakan Allah. Kita tidak pernah melihat dosa. Tidak pernah bisa melihat dosa. Ya, kalau anti pengen melihat, anti datang ke dokter bedah, "Dokter, tolong coba lihat, ambil di dalam tubuh saya ini catatan dosa saya. Lihat catatan amalan saya, sudah berapa banyak dosa saya." Enggak bisa. Dibelah hatinya, dibelah dadanya, dibelah jantungnya, dibelah apa, enggak bakal ketemu catatan dosa. Catatan dosa hanya di tangan Allah tabaraka wa taala. Tidak pernah bisa kita melihat sudah berapa jumlah dosa kita, berapa jumlah maksiat yang sudah kita kerjakan. Ya, tidak akan pernah kita bisa melihat. Karena apa? Dia adalah perkara yang batin, perkara yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilihat.
kotoran yang batin, dosa dan maksiat, ya, hasad, dengki, iri. Ini penyakit yang tidak terlihat, yang tidak pernah terdeteksi. Berburuk sangka, suudzon, iri, hasad, dengki, sum'ah, riya. Ya, dia beribadah ingin dilihat oleh orang lain. Ini adalah penyakit yang tidak terdeteksi, kotoran yang tidak terlihat. Dan di antara salah satu cara membersihkan kotoran yang tidak nampak dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengikhlaskan hati di dalam beramal saleh. Dan di antara salah satu cara untuk bisa membersihkan diri dari dosa adalah berwudu. Dengan cara apa? Berwudu. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian, kotoran yang tidak nampak?" Ya. Dan maukah kalian aku tunjukkan beberapa amalan yang dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Maka kemudian para sahabat mengatakan apa? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya pengen, kabarkan kepada kami amalan apa itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Ya, menyempurnakan wudu, ya, dapat mengangkat derajat seseorang, dapat menghapuskan dosa seseorang. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seseorang dari basuhan wudu ila akhir qataril ma, sampai tetes air yang paling terakhir dari basuhan wudu itu membawa dosa. Allahu akbar. Ya. Jadi dikatakan di dalam hadis bahwasannya basuhan wudu untuk tangan kita, ya, air yang jatuh dari basuhan wudu tangan kita ini, dia membawa dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan. Basuhan wudu yang mengenai mata, air yang jatuh dari mata, basuhan wudu kita mengangkat dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mata. Subhanallah. Ya, begitu juga kaki, ya, ila akhir qataril ma, kata Nabi SAW, sampai tetesan air yang paling terakhir dari basuhan wudu, dia membawa dosa. Subhanallah. Fahamlah kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, walaki yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan dengan wudu ini kesulitan. Allah tidak menginginkan sama sekali di atas syariat wudu kesulitan bagi kita, tidak. Tapi di balik kesulitan itu yang mungkin kita merasakan itu adalah perkara yang sulit. Mungkin kita merasakan itu adalah perkara yang rumit, harus seperti itu setiap hari harus membasahkan anggota wudu kita. Di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini bersih dari noda dosa. Allah pengen kita ini bersih dari perkara-perkara maksiat. Yuridu liyutahhirakum. Allah pengen kita ini berjumpa menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan bersih, dalam keadaan telah meraih cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, sesungguhnya di balik syariat wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sesungguhnya di balik wudu adalah salah satu bentuk Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Subhanallah. Salah satu bentuk Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya untuk kita adalah dengan cara berwudu. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah. Akhwati yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pernahkah kita menghadirkan rasa syukur sehabis berwudu?
Pernahkah kita menghadirkan selepas wudu bahwasanya ini adalah nikmat yang Allah mudahkan untuk kita? Subhanallah. Sesungguhnya tatkala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berwudu, yakinlah bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih kebaikan yang begitu banyak. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa yang kita syukuri di atas wudu itu? Mungkin kita akan bertanya-tanya, ngapain harus bersyukur habis wudu? Cuman dia gitu doang palingan. Hanya sekedar berwudu saja kok bersyukur, emangnya ngapain? Subhanallah. Sesungguhnya kita berusaha hidup di permukaan bumi ini bagaimana di penghujung perjalanan kita berjumpa menemui Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Kita pengen berjumpa menemui Allah dalam keadaan memiliki banyak catatan amalan saleh. Kita menginginkan di ujung akhir perjalanan kita berjumpa menemui Allah dalam keadaan dosa-dosa kita ini diampunkan oleh Allah. Seseorang akan berbahagia ketika berjumpa menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan memiliki amalan saleh dan dihapuskan dosa-dosanya. Ini yang selalu kita harapkan di akhir dari penghujung perjalanan kita di permukaan bumi ini. Kita mengharapkan kepada Allah agar diampunkan dosa, agar dicatat amalan kebaikan kita. Dan itulah hikmah di balik syariat wudu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian berbahagia. Ya, rupanya selama ini dosa-dosa saya itu hancur lebur. Rupanya selama ini dosa-dosa saya itu hilang. Kenapa? Karena hanya sebatas berwudu. Allahu Akbar. Hanya sebatas berwudu, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan dalam hadis sampai tetes terakhir yang jatuh dari basuhan air wudu itu mengangkat dosa. Ila akhiri qataril ma. Subhanallah. Maka fahamlah kita bahwasannya berwudu adalah salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Ya. Nah, akhwati talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ya ke pembahasan yang berikutnya. Di sini al-muallif hafizahullah, sang pengarang kitab, mengatakan wala yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yuhafidhu 'ala al-wudhu' illa al-mu'min, dan tidaklah seseorang menjaga wudunya, menjaga kesuciannya, melainkan dia adalah seorang mukmin yang sejati. Dan tidaklah seseorang menjaga kesuciannya, menjaga wudunya, melainkan dia adalah seorang mukmin yang sejati. Subhanallah. Ya, saya punya teman sering bolak-balik mundar-mandir, keluar kelas masuk kelas, keluar kelas masuk kelas ketika di kampus ya. Keluar kelas, nanti pas masuk kelas tiba-tiba sudah basah dia. Sudah basah apanya? Mukanya sudah basah ya, tangannya basah, rambutnya basah. Dan itu sering ya. Kita tanya, kok kamu sering sekali sih bolak-balik keluar kelas masuk kelas ya? Dan setiap kamu masuk ke kelas dalam keadaan basah wajahnya. Apa kata dia? Ya, saya berwudu tadi. Emangnya udah pengen sholat? Bukan. Subhanallah. Perhatikan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya dia ingin berusaha menjaga kesuciannya. Tidak mesti harus nunggu datangnya waktu sholat. Tidak mesti menunggu datangnya apa? Waktu sholat. Dia hanya ingin setiap kali batal wudunya berusaha dia berwudu. Setiap kali batal wudunya, setiap kali itu pula dia berwudu. Enggak mesti nunggu apa?
nggak nunggu ketika pengen sholat. Subhanallah. Ya. Terus saya tanya, kenapa kok harus seperti itu? Saya bilang. Kemudian dia mengatakan apa? Saya pengen kalau seandainya Allah mewafatkan saya dalam keadaan cinta. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Saya pengen kalau Allah mewafatkan saya dalam keadaan bersuci. Subhanallah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun. Dan tidaklah seseorang menjaga dirinya untuk tetap berada di atas kesucian, tetap berada di atas wudhu, melainkan dia adalah seorang mukmin yang sejati. Subhanallah. Saya teringat kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan ketika beliau bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika Imam Syafi'i bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan bermalam di rumah Imam Ahmad, di rumah muridnya itu, ya. Di hari esoknya selepas berlalunya malam, pas di waktu salat subuh, rupanya Imam Syafi'i tidak terlihat dia bersuci. Tidak terlihat Imam Syafi'i memperbaharui wudunya. Maka kemudian ya ditanya oleh murid-muridnya Imam Ahmad, "Wahai Imam Syafi'i, saya tidak melihat engkau berwudu sebelum salat subuh ini. Apakah engkau tidak bersuci terlebih dahulu?" Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Sesungguhnya saya salat subuh menggunakan wuduku di salat isya. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah menunaikan salat subuh dengan menggunakan wudunya yang masih dijaga dari salat isyanya. Jadi salat isya sampai subuh Imam Syafi'i tidak batal wudunya. Sehingga di waktu salat subuh Imam Syafi'i tidak memperbaharui wudunya karena masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan taharah. Subhanallah. Ya, lihat bagaimana para ulama berusaha menjaga dirinya di atas kesucian. Kalau batal wudunya langsung berwudu, batal wudunya langsung berwudu, tidak nunggu datang waktu salat. Kalau kita batal dari wudu, ya udah biarin aja, nanti tunggu waktu salat datang baru berwudu. Tapi lihat para ulama, mereka ingin berjalan di permukaan bumi, di atas permukaan bumi ini, berjalan di atas cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa al-mu'min. Dan tidaklah seseorang menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin yang sejati. Subhanallah. Akhwati at-talibat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk kepada poin perkara-perkara yang disunahkan ketika berwudu. Perkara-perkara yang disunahkan ketika berwudu. Yang pertama, nah, Masya Allah, waktunya sudah cepat berlalu. Baik, saya rasa pembahasan cukup sampai di sini. Kita mencoba membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya takut jawaban ini tidak sempat kita bahas, jadi masih kita delay, ya, masih kita undur, masih kita akhirkan pembahasan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Baik, kita mencoba membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, di rumah saya, ibu saya sangat suka mendengarkan acara TV yang menampilkan nyanyian, ya. Adik saya pun begitu. Bagaimana cara saya menghindarinya, Ustaz? Cara menghindarinya. Padahal saya sudah memberi pengarahan bahwa musik itu haram. Ukhti al-muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada anti semangat di dalam menegakkan agama Islam, semangat di dalam bertawasi bil haq, saling menasehati antara sesama, apalagi kepada orang tua dan karib kerabat. Itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Ya, ketika anti sudah berkeinginan untuk memperbaiki keluarga, ini sudah modal, pertanda adanya kebaikan di dalam diri anti. Dan semoga kebaikan ini juga berada di dalam diri kita semua untuk selalu menasehati antar sesama kita, bahkan kepada keluarga kita. Ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menasehatinya, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, berusaha untuk menasehati dia sebaik-baiknya, jangan gunakan kekerasan. Ya, sudah kita menjelaskan bahwasanya musik itu haram, tapi masih juga seperti itu. Ya, sudahkah kita berdoa kepada Allah? Sudahkah kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada ibu kita? Sudahkah kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah berikan hidayah kepada adik kita yang suka nonton hal-hal yang diharamkan? Allahu Akbar. Kita belum pernah berdoa. Kita hanya memberikan nasihat, tapi kita nggak pernah berdoa. Maka jangan pernah kita meremehkan sebuah doa. Ya, doakan kebaikan, doakan agar ibu kita mendapatkan hidayah terus. Ya, Ustaz, saya sudah berdoa kepada Allah, Ustaz, sudah berapa kali, tapi masih begitu-begitu saja. Ingat, yang namanya doa itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak ada istilah berdoa selama seminggu, tidak. Terus berdoa selama-lamanya sampai Allah wafatkan kita. Sampai Allah wafatkan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan yang terbaik untuk hambanya. Terus kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan pikirkan dikabulkan atau tidak doa itu. Ya, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar mengatakan, ketika saya berdoa, yang saya pikirkan adalah bukan diijabahnya doa itu. Akan tapi saya dengan doa ini, yang saya pikirkan adalah bahwasanya saya sedang meminta kepada Allah tabaraka wa taala, Zat yang menerima seluruh curhatan kita. Allah adalah tempat kita curhat, tempat kita sharing. Ya, kita harus yakin dengan doa kita. Kalau kita yakin dengan doa kita, maka di sana akan ada ijabah. Maka daripada itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak pernah, ya, memikirkan dikabulkannya doa atau tidak, tapi yang penting berdoa. Ya, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Masalah dia berubah atau tidak itu urusan Allah. Hanya Allah yang memiliki hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul irsyad, dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad kita memilikinya. Ya, kita mengajak orang untuk sholat, kita mengajak orang untuk meninggalkan maksiat, itu hidayah irsyad.
kita memberikan petunjuk, akan tetapi hidayatut taufiq hanya milik Allah tabaraka wa taala. Dikabulkan doa kita, dikabulkan keinginan kita, itu semata-mata mutlak milik Allah tabaraka wa taala. Manusia tidak memiliki wewenang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah taufik. Lihat tuh pamannya Nabi, Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, ya, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para mursalin, para nabi, para rasul, tapi tidak bisa mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi berdoa kepada Allah, tetap tidak bisa mengajak sekuat mungkin pamannya untuk memeluk agama Islam, masih tidak bisa. Kenapa? Karena hidayah taufik mutlak milik Allah. Tidak mungkin kita merubah suatu kaum tanpa izin Allah. Nabi SAW mengatakan, wala in ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau seandainya berkumpul seluruh manusia untuk merubah, memberikan manfaat, ya, berkumpul seluruh manusia di permukaan bumi ini untuk memberikan manfaat kepada seseorang, tidak akan bisa manfaat itu tertularkan kepada orang yang dia inginkan kalau bukan izin Allah. Wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan madarrah, untuk memberikan mara bahaya, ingin membahayakan orang lain, mereka berkumpul, mereka bersepakat, mereka ingin mengadakan apa? Membikin jebakan, membikin yang bisa membahayakan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu, maka tidak akan pernah terjadi walaupun seluruh manusia saling bertolong-menolong. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya bahaya itu. Subhanallah. Dari sini fahamlah kita bahwasanya kita hanya berusaha. Kita hidup di permukaan bumi ini hanya apa? Berusaha. Adapun perubahan, maka itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, memiliki seorang ibu yang sebelum mendapatkan hidayah kafir, ibunya, ya. Abu Hurairah masuk dalam agama Islam, ibunya masih dalam keadaan kafir sebelum masuk Islam. Abu Hurairah berusaha mendakwahi ibunya agar masuk dalam agama Islam, ya, masuk dalam agama Islam, tapi masih belum dibukakan oleh Allah pintu hidayah. Sehingga, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan ibunya, agar ibunya didoakan, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku agar dia mendapatkan hidayah masuk dalam agama Islam. Maka kemudian Nabi SAW pun mendoakan ibunya Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Subhanallah. Maka seketika itu Abu Hurairah pun bergembira. Kenapa? Abu Hurairah tahu Nabi Muhammad SAW ini doanya dikabulkan oleh Allah, tapi belum tentu dikabulkan untuk ibunya itu. Tapi Abu Hurairah tahu Rasul SAW adalah manusia pilihan Allah. Maka ketika Nabi SAW mendoakan ibunya, Abu Hurairah sudah girang, sudah bergembira, walaupun belum tentu ada jaminan dikabulkan doa itu. Subhanallah. Ketika Abu Hurairah pulang dari rumah Rasul, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pulang dari rumah Rasul, rupanya pintu rumah Abu Hurairah terkunci, dikunci oleh ibunya. Kata ibunya apa? Makanaka ya Abu Hurairah,
Kata ibunya Abu Hurairah, tunggu di luar wahai anakku. Ya, akhirnya Abu Hurairah bingung. Lah, ini ngapain ibu saya ini? Kok pintu dikunci, saya nggak boleh masuk? Terus ibunya teriak dari dalam, jangan masuk. Rupanya, ya udah, Abu Hurairah tetap taat kepada orang tuanya walaupun kafir. Diamlah Abu Hurairah berdiri di luar rumahnya itu. Ya, rupanya Abu Hurairah mendengarkan apa? Mendengar gemercik air. Rupanya ibunya apa? Mandi. Selepas mandi, dibukalah pintu rumahnya oleh ibunya Abu Hurairah. Dibuka, pas dibuka, maka kemudian ibunya Abu Hurairah mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Wah, langsung gembira luar biasa. Ya, sampai akhirnya Abu Hurairah baru sampai di rumah, balik lagi ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya. Subhanallah. Saking gembiranya balik lagi tuh Abu Hurairah, ya Rasulullah, terima kasih. Engkau telah mendoakan ibuku. Ibuku telah mendapatkan hidayah Islam yang paling berharga. Ya, sampai seperti itu. Akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan pernah kita meremehkan doa. Terus doa. Doa dan doa dan doa. Terus kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ibu kita mendapatkan hidayah, adik-adik kita mendapatkan hidayah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan doa, karena doa adalah perisainya seorang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Sesungguhnya doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sekolah kami, apabila memasuki waktu salat zuhur, air di keran untuk berwudu macet, airnya susah keluar dikarenakan banyaknya anak murid dan guru-guru yang berwudu. Jadi air yang tertinggal hanyalah di ember besar. Hanya di ember besar. Maksudnya yang di keran sudah pada mati, tapi air yang di ember ada, masih ada, ditampung mungkin ya, di penampungan yang besar di ember. Pertanyaannya, apakah boleh berwudu dengan air yang di dalam ember tersebutnya? Boleh. Boleh. Apa yang menghalanginya? Tidak ada yang menghalanginya. Sama kita berwudu dari air bak. Ya, dari air bak mandi, nggak ada salahnya. Kenapa? Ya, kecuali air yang di ember itu sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, ini nggak boleh jelasnya. Tapi air di ember, apa salahnya? Tidak ada salahnya sama sekali. Ya, selagi air itu diyakini masih bersih dan tidak terkontaminasi, belum tercampur dengan najis, ya maka boleh bersuci darinya. Nggak mesti harus dari keran. Nggak mesti harus dari keran. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi yang namanya berwudu itu nggak mesti bersuci dari air yang mengalir, tidak. Ya, bersuci harus dengan air yang bersih, itu syaratnya. Tidak ada syaratnya itu harus air yang mengalir, tidak. Ya, intinya air yang bersih. Kan kita sudah membahas syarat-syarat wudu itu airnya adalah air yang bersih, yang tidak tercampur dengan najis, kemudian airnya bukan hasil curian. Ya, sudah kita bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maaf sebelumnya Ustadz, apakah ada lelaki yang saleh yang akan menerima saya menjadi istrinya sedangkan saya sudah tidak perawan? Masya Allah. Ya ada lah, masa nggak ada? Ya, emangnya kalau tidak perawan tidak berhak mendapatkan suami? Ya enggak, berhak. Ya, selagi dia masih hidup di permukaan bumi ini, dia berhak untuk memiliki seorang pendamping. Ya, tidak ada istilahnya dalam agama kalau udah nggak perawan nggak berhak memiliki pendamping, tidak ada ya. Ya, nah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan akhwat yang berkomunikasi dengan ikhwan melalui dunia maya, tapi komunikasinya masalah
agama saja. Nah, ya, ini harus dijabarkan dengan jelas, ya. Lebih baik dihindari, ya, lebih baik dihindari. Kalau pengen belajar agama, datang ke majelis ilmu, ya, nonton videonya para ustadz, ya, nggak usah lewat apa, nggak usah lewat Facebook, nggak usah lewat apa WA dan yang semisalnya, ya, karena betapa banyak, ya, awal mulanya niatnya agama, tapi ujung-ujungnya akhirnya berbahaya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi imannya tidak kuat, ya, maka lebih baik dihindari. Toh bisa kita bertanya, tidak mesti lewat WA, tidak mesti lewat Facebook, ya, menghadiri majelis ilmu, berikan pertanyaan, dan insya Allah bisa dijawab oleh ustadz-ustadz itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika seorang wanita yang sedang haid, apakah boleh berwudu? Ya boleh, tapi tidak boleh sholat. Ya, boleh mandi, boleh wudu, boleh makan, ya, tapi tidak boleh sholat. Karena yang terlarang bagi wanita yang haid adalah apa? Sholat. Ya, adapun berwudu maka boleh. Apa hukumnya mengelap air bekas basuhan wudu? Tolong kertas. Apa hukumnya mengelap air bekas basuhan wudu? Boleh, tidak masalah. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya dia ingin mengkhususkan handuk khusus untuk mengelap air basuhan wudu, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini pertanyaan saya tinggal dengan kakak perempuan karena orang tua saya sudah tidak ada lagi. Kakak sudah berkeluarga. Yang saya ingin tanyakan, aurat seorang wanita adalah muka dan telapak tangan. Saat saya di rumah, saya hanya menggunakan pakaian tertutup dan khimar, kerudung, ya. Tetapi kaki saya tidak tertutup. Alasannya banyak pekerjaan yang dilakukan di rumah sehingga tidak mungkin menggunakan kaos kaki. Bagaimana pendapat Ustaz dalam ajaran Islam untuk kasus saya? Syukran. Nah, akhwati talibat yang dimuliakan Allah, yang namanya aurat tetap aurat. Yang namanya aurat tetap aurat, ya. Kecuali di rumah itu suaminya tidak ada, suaminya pergi kerja, maka dia boleh nggak pakai kaos kaki, kelihatan kakinya sama saudarinya, kandungnya, tidak masalah. Tapi kalau di rumah itu ada seseorang yang bukan mahram dia, maka dia tidak boleh melihatkan kakinya. Alasan apapun tidak diperkenankan, ya, karena banyaknya pekerjaan. Ini bukanlah alasan yang sesuai dengan syar'i, tidak. Tetap dia harus menutup, yaitu konsekuensinya, ya. Dia harus berusaha istiqamah di dalam agama. Tetap dia harus menutupi apa? Kakinya, karena kaki adalah aurat walaupun dia sudah tua. Ustadz, saya kan sudah tua, Ustadz. Ya, walaupun sudah tua, yang namanya aurat tetap saja aurat, tidak boleh kelihatan. Karena sebagian kaum muslimat, sebagian akhwat-akhwat kita beralasan dia kan sudah tua, ya. Masya Allah, emangnya kalau sudah tua kenapa? Sudah kadaluarsa auratnya? Tidak. Yang namanya aurat ya aurat. Bahkan dia sudah meninggal pun tetap aurat, tetap harus dijaga auratnya. Makanya orang yang memandikan jenazah, ya, tidak boleh melihat aurat yang dia mandikan itu, kecuali mahramnya. Contoh, suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, boleh, ya, terlihat auratnya tidak masalah. Tapi kalau dia bukan mahramnya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Abangnya, abang kandungnya, enggak boleh. Harus hati-hati memandikan adiknya yang perempuan misalnya, ya, ditutup, ya kan, kemaluannya ditutup, kemudian dimasukkan tangannya yang dilapis, yang telah diletakkan kain di atas tubuhnya jenazah itu, nggak boleh terlihat auratnya. Yang sudah meninggal saja tidak boleh terlihat auratnya, harus dijaga. Dan orang yang memandikan jenazah harus orang yang bisa menjaga amanah,
Ya, agar jangan sampai dia menyebarkan aib-aib apa yang dia temukan ketika dia memandikan jenazah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan yang masih di pertemuan yang lalu. Tadi dikatakan bahwa wanita yang memakai parfum itu tidak akan bisa mencium bau surga. Iya, ini ancaman wanita yang menggunakan parfum keluar rumah. Ya, Nabi SAW mengatakan, ayyuma mara'atin asabat bakhuran lam yarah raihatal jannah. Wanita manapun yang keluar rumah menggunakan apa? Parfum, bakhur, maka dia terancam tidak bisa mencium aroma surga yang wangi. Padahal jarak aroma surga itu dapat keciuman dalam jarak waktu sekitar 40 tahun perjalanan. Subhanallah, masih dia tidak bisa mencium aroma surga. Kenapa? Karena dia telah menyalahgunakan parfum yang dia pakai untuk lawan jenisnya yang bukan mahram. Wanita boleh pakai parfum? Boleh. Hanya sebatas di rumah. Hanya sebatas ketika dia bersama dengan yang mahramnya, suaminya, abangnya, adik kandungnya. Tapi kalau ada yang bukan mahramnya, seperti ada sepupunya, sepupu bukan mahram, ya, kalian halal menikah dengan sepupu, ya, tidak boleh kalian menggunakan apa? Parfum. Di sini pertanyaannya apa? Jadi seandainya kalau ada akhwat ketika menyetrika, menyuci menggunakan wangian molto atau rapika, apakah itu sama saja dengan kita menggunakan parfum? Beda, ya. Kalau itu boleh, ya, tapi tetap saja hanya sekedar menjadikan pakaian ini tidak bau cukup sebenarnya. Untuk wanita cukup. Tapi kalau dia pengen wangi silahkan, tapi hanya di hadapan orang-orang yang mahramnya dia. Adapun yang bukan mahramnya maka tidak diperbolehkan, ya. Anti keluar rumah nih sekarang, pergi kajian pakai parfum, boleh enggak? Sebagian para ulama mengatakan boleh, hanya sebatas badannya tidak bau. Ya, ini pakaiannya agak bau nih karena mungkin sudah lama terlipat terhimpit dengan pakaian-pakaian yang sudah lama ditumpuk-tumpuk, agak bau sedikit. Kita pakai parfum hanya sebatas biar baunya hilang, tidak masalah. Ya, tapi kalau sampai baunya itu sampai orang di sampingnya mencium dia, maka yang seperti ini bisa menjadikan fitnah, maka harus hati-hati. Pakai parfum hanya sekedar agar baunya itu tidak ada cukup sudah. Tapi untuk menebar aroma pesona, masya Allah, maka ini dihindarkan, ya, harus dihindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hampir sama pertanyaannya. Baik akhwat talibat, masih ada pertanyaan, ya, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya mohon maaf karena saya habis ini ada kajian lagi di Rumbai. Jadi mohon maaf sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena yang benar semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa taala. Adapun yang salah maka itu datangnya dari kami pribadi. Yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.